wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Rida Info. Tingginya mobilitas masyarakat di kawasan aglomerasi seperti Jabodetabek yang tidak lagi mengenal batas wilayah administrasi, salah satunya berdampak pada timbulnya kepadatan lalu lintas. Berbagai upaya terus dilakukan pemerintah mengurangi kepadatan lalu lintas, salah satunya dengan menghadirkan layanan angkutan umum massal, baik berbasis jalan maupun rel, sebagai alternatif masyarakat dalam bermobilitas sehari-hari. Transportasi umum massal perkotaan terbaru yang dihadirkan khususnya bagi masyarakat adalah layanan LRT Jabodebek. Layanan angkutan umum massal berbasis rel ini hadir dengan daya angkut penumpang mencapai 118 penumpang per kereta. Namun pada saat jam sibuk dapat mengangkut hingga 208 penumpang per kereta. Sehingga dalam kondisi normal dapat melayani 740 orang dengan konfigurasi 174 tempat duduk dan penumpang berdiri sebanyak 566 untuk setiap train setnya. Adapun pada saat jam padat LRT Jabodebek dapat melayani 1.308 orang dengan konfigurasi 174 tempat duduk dan sebanyak 1.134 penumpang berdiri untuk per train set. LRT Jabodebek dengan panjang lintasan 44,3 km ini melayani 18 stasiun dengan 2 lintasan yang terdiri dari lintas Bekasi Duku Atas dan Cibubur Duku Atas. Gimana nih pendapat kaula muda mengenai akan segera beroperasinya LRT Jabodebek ini? Menurut aku dengan adanya LRT itu bikin cepet. Oke banget ya, itu benar-benar ngebantu banget. Jadi buat masyarakat yang benar-benar buat bepergian itu pakai kereta ya, itu pasti bakal kebantu banget sih. Karena aksesnya bukan cuma KRL, tapi bisa juga naik LRT. Itu luar biasa karena sangat membantu. Saya nggak sabar banget sih nunggu LRT Jabodebek ini diresmikan karena sangat membantu saya banget. Oke teman, kita patut bangga bahwa kita sudah memiliki LRT. Artinya kita sudah mengejar ketertinggalan dari negara-negara tetangga kita. Yang akhirnya alhamdulillah 30 Agustus kemarin diresmikan oleh Presiden kita, Presiden Jokowi. Oke, ini adalah suatu yang membanggakan karena di zaman Pak Jokowi ini bukan hanya membangun daripada infrastruktur jalan tol misalnya, kemudian jalan umum yang ribuan kilometer, kemudian juga pelabuhan, bandara, kemudian perbatasan dengan negara lain, PLBN misalnya, kemudian juga membangun waduk untuk irigasi. Begitu masif, Jokowi begitu bekerja keras untuk membangun Indonesia karena sebelumnya tentu saja hal-hal seperti ini ditinggalkan atau tidak diperhatikan sehingga kita ketinggalan jauh dari negara-negara tetangga kita, baik itu Malaysia, Thailand, bahkan yang tentu saja kalau dengan Singapura gitu ya. Nah, dengan adanya LRT ini kita menjadikan suatu bangsa yang sejajar minimal itu. Walaupun kita sudah memiliki kereta cepat yang pertama di Asia Tenggara gitu. Ini suatu yang membanggakan. LRT ini sangat membanggakan kita karena apa yang dikatakan oleh yang nyinyir, yang selalu ya mungkin sakit hati dan sebagainya atas kemajuan Indonesia adalah bahwa LRT Jabodebek ini dihasilkan oleh anak negeri, anak bangsa. LRT Jabodebek dihasilkan oleh PT Inka di Madiun sana. Dan tentu saja hal yang paling membanggakan kita adalah kereta yang dihasilkan oleh PT Inka ini tanpa awak teman, tanpa masinis. Ya, jadi dengan sendirinya berjalan tanpa operator, sehingga ini yang membanggakan kita bahwa Indonesia bisa sejajar dengan negara-negara yang maju seperti Jepang, Korea, bahkan negara Eropa, Amerika. Kita sudah mengejarnya gitu. Nah, ini dia yang membanggakan kita. Kita ketahui bahwa kita juga sudah membuat pesawat, helikopter, kemudian juga pesawat-pesawat penumpang, pesawat angkut dan sebagainya.
Kemudian juga kita sudah bisa memproduksi melalui PT PAL, kapal laut, bahkan kapal selam pun kita bisa bikinnya. Nah ini dia, bahwa Indonesia jauh melampaui negara-negara lainnya. Yang kata bangsa lain kita disebutkan negara terbelakang, negara kotor, negara korupsi. Ya kalau korupsi memang di mana-mana juga terjadi. Di Indonesia juga banyak sekali. Bahkan itulah yang diperlukan oleh Pak Jokowi dengan revolusi mental. Karena mental ini yang sangat susah sekali untuk dirubah. Karena sekian puluh tahun, 32 tahun plus sekian itu masalah korupsi, masalah mental itu betul-betul sangat rusak bangsa Indonesia ini. Nah itulah diperlukan suatu gebrakan daripada Pak Jokowi untuk merevolusi mental kita yang sangat jauh daripada kredibilitas. Oke teman, jadi LRT ini yang kemarin diresmikan tanggal 30 Agustus 2023 ini tentu saja ini tonggak awal bagi kemajuan LRT. Karena LRT ini selain sudah diresmikan juga di Palembang, kemudian juga Pak Jokowi untuk segera membangun di Bogor, bahkan sudah dicanangkan juga untuk di Bandung, untuk menghubungkan stasiun Tegaluar ke kota Bandung, itu dibangun LRT juga. Kemudian juga di kota-kota lain seperti Surabaya, Medan, itu akan dibangun LRT yang seperti ini gitu. Itulah yang membuat kita akan terus meloncat jauh, terus akan melampaui negara-negara Asia Tenggara lainnya. Ya, itulah yang harus kita dukung. Mudah-mudahan kita punya pemimpin seperti Pak Jokowi ini, bahkan lebih bisa terus menggenjot kita agar Indonesia emas di tahun 2045 itu betul-betul kita raih ya. Betul-betul lapangan pekerjaan dapat tersedia, kemudian juga sumber daya manusia dengan kualitas yang baik yang kita persiapkan dari mulai hari ini untuk menjelang, untuk menyongsong di tahun emas 2045. Oke teman, itulah informasi mengenai LRT Jabodebek yang baru diresmikan kemarin, dan saya videoin tadi ketika saya pulang dari Jakarta. Saya videokan walaupun tanpa narasi. Ya itulah bahwa kemajuan Indonesia kita harus apresiasi dan kita harus dukung apa yang dilakukan oleh pemerintah kita. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan informasi bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Bandung teman. Dadah, sarangeo. Dadah. Saya minta juga segera di studi pembangunan LRT hingga ke Kota Bogor.